Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Oke sahabat Abqori, langsung kata saja kita menjawab pertanyaan dari sahabat Abqori dengan akun Google Fani Anggara ini 1601. Ini juga 1 bulan yang lalu pertanyaan beliau. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, saya punya saudara kandung belum menikah. Punya saudara kandung belum menikah. Oke, bagaimana harta yang ditinggalkan? Saudara kandung yang laki-laki tidak menikah, sudah pasti tidak punya keturunan, ya kan? Kemudian kalau dia meninggal, bagaimana harta yang ditinggalkan? Di sini tidak disebutkan apakah beliau sudah meninggal atau belum, tapi kayaknya sudah meninggal ini. Saya punya saudara kandung belum menikah, bagaimana harta yang ditinggalkan? Ya, berarti sudah meninggal ini. Bagaimana ini Ustaz? Oke, kalau dia tidak punya istri, tidak punya anak, maka ahli warisnya adalah ayah ibu. Ketika ada ayah dan ibu, maka ayah ibunya yang mendapatkan bagian, dan orang lain sudah pasti tidak dapat bagian. Saudara-saudaranya tidak dapat bagian karena masih ada ayah. Karena ayah itu menghijab saudara-saudari si mayit. Paman-paman semuanya terhijab oleh keberadaan ayah. Kemudian kalau seandainya hanya ayah saja, maka kalau ayah saja, ayahlah yang mengambil keseluruhan harta dia. Siapapun selain ayah tidak mendapatkannya. Semuanya terhijab oleh ayah. Saudara-saudari ya, terhijab. Paman, anak paman, sepupu, keponakan terhijab oleh ayah. Kalau seandainya ibu saja, bagaimana Ustaz? Ya kan saya ini tak dijelaskan, maka kita berikan gambaran-gambaran, beberapa gambaran gitu. Kalau seandainya si mayit ayahnya tak ada, tapi dia punya hanya ibu saja. Kalau ibu saja bagaimana? Maka kalau ibu saja, kalau cerita ibu maka perlu dilihat saudara-saudarinya, karena ibu tidak menghijab siapa-siapa ya. Ibu tidak menghijab siapa-siapa kecuali 2 saja yang dihijab ibu, yaitu nenek sebelah ibu, dan ibu juga menghijab saudara seibu. Maka kalau ada ibu saja, seandainya seorang mayit ini mempunyai ibu, maka ibunya bagiannya berapa Ustaz? Maka dilihat saudaranya ada tidak, karena ibu tidak menghijab saudara kandung dan saudara saya tidak dihijab oleh ibu. Kalau seandainya saudara kandungnya ternyata ayah tak ada nih kan, hanya ada ibu, saudara kandungnya ada 2 orang laki-laki semua, maka ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6 dari harta anaknya yang meninggal. Kemudian sisanya 5/6 itu diambil oleh saudara-saudaranya yang laki-laki yang hidup tadi. Nah, itu gambarannya kalau ada ibu saja. Kalau seandainya tidak ada ayah ibu, kalau tidak ada ayah dan ibu, maka warisannya ini bisa didapat oleh saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya, atau keduanya, saudara dan saudarinya. Kalau tidak ada juga saudara-saudari, mungkin saudara-saudarinya lebih dulu wafat dari dia, maka yang bisa mendapatkan warisan seperti berikutnya adalah anak daripada saudaranya yang laki-laki saja. Ingat ya, anak laki-laki saja dari saudara laki-laki saja, yaitu keponakan yang laki-laki dari saudara laki-laki. Ini yang bisa mendapatkan, yang dari baik dari yang kandung ataupun dari saudara yang seayah. Ingat ya, kalau saudara-saudari yang kandung tak ada, maka yang seayah. Saudara-saudari seayah tidak juga ada, maka anak dari saudara laki-laki kandung yang laki-laki. Tak ada juga, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Tak ada juga ke bawahnya, tak ada juga ke atas, yaitu paman. Si mayit ini punya paman atau tidak? Paman yang sebelah ayah, artinya mayit punya ayah. Ayahnya nggak ada, tapi ayahnya punya adik atau abang, yaitu paman si mayit. Maka pamannya bisa dapat bagian waris kalau mayit ini meninggal. Yang kandung
Kalau tak ada yang kandung, maka coba kita tengok yang seayah, paman seayah. Tak ada juga seayah, maka kita lihat anak paman kandung, yaitu sepupu si mayit. Dari yang laki-laki ya, sepupu. Anak laki-laki paman kandung. Kalau ada juga, maka kita lihat anak laki-laki dari paman seayah. Tak ada juga, maka setelah itu tak ada juga, banyak terus sampai ke bawah tidak ada juga, maka yang mendapatkan bagian waris setelah itu adalah masuklah mereka pada bab zawil arham. Mereka yang bukan termasuk ahli waris tetapi mempunyai hubungan dengan si mayit, maka mereka masuk dalam golongan zawil arham. Siapa mereka? Contohnya adalah paman dan bibi ya. Kalau paman sebelah ibu, atau bibi sebelah ibu dan sebelah ayah. Siapa lagi yang mereka zawil arham? Yaitu anak perempuan saudara kandung, atau anak laki-laki dan anak perempuan saudari kandung, atau anak perempuan saudara seayah, dan seterusnya, mereka yang bukan termasuk ahli waris yang 25 orang itu. Maka itu sajalah ya yang dapat kami tanggapi dari pertanyaan beliau. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Tujuan kami hanya menjelaskan, karena penjelasan ini bukan hanya untuk penanya saja, tapi kita maksudkan untuk seluruh umat, terkhusus di Indonesia yang mempunyai masalah yang sama. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.